Pertanyaan saya satu, kenapa juga para habaib juga nggak banyak yang bertorikoh itu? Kok para habaib Sayyid kok jarang bertorikoh? Di darah mereka ada darah putih Rasulullah SAW. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah. Namun secara hukum alam, habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil, sama dengan orang biasa. Tapi kalau bagi saya semuanya zuriat Rasulullah, saya hormat dan saya angkat tangan kepada mereka ya. Namun hati-hati, para habaib Sayyid ini jangan mengerdilkan rahmat Allah. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib, nanti suul adab Pak, gugur semua torikot Bapak, nanti zikir-zikir Bapak hilang ntar, sholawatnya nggak nyampe. Pak kata Nabi, bacalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya, maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Pertanyaan saya satu, kenapa juga para habaib juga nggak banyak yang bertorikoh itu? Nggak banyak. Saya tanya langsung, kenapa itu para habaib? Ya kan saya udah ada datuk sendiri ngajakin rotib, baca aja rotib begitu. Begitu Kiai. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul ini pemain lama di torikoh ya. Saya akhirnya ketemu juga dengan murid Abu Yadim Yati. Sebelumnya 3 bulan lalu saya ziarah ke sana ya. Betul, beliau kalau ditanya torikoh Abuya apa, saya dulu nggak tahu kalau beliau pernah ngomong begitu, karena kita di majelis kita jawabnya sama, torikoh antum apa, jawabannya sama, torikoh saya taklim, ta'alum, ngaji. Saya baru dengar Pak barusan, ternyata Abu Yadim Yati kalau ditanya torikohnya apa, bukan Syazili, bukan Qadiri, bukan Naqsyabandi, tapi jawabannya ngaji. Apa maksudnya? Beliau sedang mengajak, kalau ada orang belajar zikir, zikir itu kan sudah pakem, udah kaku, udah begitu-gitu aja. Orang yang zikir kebakar Pak, kalau dia cuma zikir, penawarnya adalah taklim. Jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir kemudian jadi aneh-aneh, karena dia nggak ngaji. Itu yang dimaksud oleh Abu Yadim Yati. Maka murid-murid beliau yang ngaji terus bertorikot pasti pada waras seperti Bapak. Tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu udah nggak jelas tuh. Jalan, rambut udah nggak keurus, kemana-mana, udah nggak jelas. Karena dia sudah masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi, udah nggak bisa balik, susah baliknya. Maka beliau menyindir orang-orang yang mencukupkan torikoh itu dengan hanya ambil wirid, zikir, kebakar Pak. Zikir itu panas, coba aja zikir, Allah, langsung hangat tuh. Hangat langsung. Kalau melewati dosisnya bisa kebakar badan kita. Ini ibarat saja. Seperti orang kebakar amat teks. Jadi ini saling tawar menawar. Ngaji doang, garing. Benar nggak? Maka orang yang jago baca kitab tapi tidak ahli wirid, garing ilmunya. Bosan kita dengernya. Ah, ustadz ini ngoceh doang. Gitu. Kering, kita nggak merasakan sentuhan kolbunya. Maka ini harus dijamak, digabung. Itulah torikoh kiai-kiai kita, abuya kita zaman dulu. Ini saya mau kasih tahu Pak, banyak yang protes. Kok Ar-Razi masih muda dipanggil abuya? Itu bukan saya yang manggil diri saya abuya, itu guru saya yang manggil saya abuya. Dan di kampung saya biasa, buya itu anak muda, tua itu dipanggil buya. Tapi kalau abuya itu langsung guru kita yang ngijazahin. Jadi itu bukan panggilan saya sendiri. Saya lebih senang dipanggil Ar-Razi. Ar-Razi gitu, atau dipanggil bro gitu Pak, lebih senang karena dianggapnya muda. Kalau abuya kayaknya tuhe ya, mau gimana lagi ya, kita hargai juga guru kita, masa kita nggak hargai ya. Kalau saya menolak sama dengan menolak panggilan guru kan, dan itu nggak dibuat-buat kan, antum manggil-manggil aja kan, karena guru sudah bertitah, itu ridhonya guru ya. Karena ilmu itu bukan fisik Pak, ilmu itu ruh, spirit. Jika ma'rifatnya tinggi, dia tua walaupun tubuhnya muda. Antum tua tapi nggak punya ma'rifat, itu bocah, bocil, bonek ya, boceh kata orang Persia, bocah kata orang Betawi, sama. Terus tadi tentang kok para habaib Sayyid kok jarang bertorikoh. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain Sumait ya, beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah.
bahwa thariqah Ba'lawi memang thariqahnya am. Makanya kalau Pak Khairul nanya, Beb, antum thariqahnya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya, datuk saya sudah begitu. Cukup Pak, itu khas untuk para habaib. Kita nggak bisa begitu. Di darah mereka ada darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah. Namun secara hukum alam, habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil, sama dengan orang biasa. Habib kalau nggak ngaji sama ke orang awam. Tapi kalau Habib ngaji, kita kalah langsung Pak. Kenapa kita kalah langsung? Karena dia punya mahabbah yang tinggi kepada jin-jinnya dan Sayyid al-alamin baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan mencoba mencari rasa dulu, tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua, ada nasab warasah, ada nasab jisim, ahlu bait. Maka ahlu bait ini ada dua, ahlu bait biologis, bin Asegab, Atos, Haddad, Aidrus, ada 200 ya, berapa tuh? Banyak banget itu, ada Al-Mahjub, ada Bazara'ah, macam-macam. Saya ke Prancis ini ketemu Bazara'ah. Tahu-tahu orang mana Pak? Orang Makassar. Habibnya diganti pakai gelar Andi. Jadi Andi itu di Makassar dulu itu pengganti gelar Sayyid Habib. Seperti di Banten diganti dengan Raden. Jadi sebenarnya Raden-Raden yang ada sekarang itu Sayyid Syarif. Namun ada jalur yang kuat, ada jalurnya dianggap kurang kuat oleh Robito Alawiyah, jalur Azmat Khan itu kurang kuat ya. Tapi kalau bagi saya semuanya zuriat Rasulullah saya hormat dan saya angkat tangan kepada mereka ya, karena khawatir ini pesan Rasulullah SAW. Jadi memang ijazahnya thariqah Ba'lawiyah itu am. Kalau mereka ngambil am ya dapatnya am. Kalau mereka mengikuti jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali ngambil talqin jamaah atau talqinnya khas tadi, ngambil talqinnya khas fardi, berdua dengan Nabi. Maka Sayyid Habib yang ideal, dia punya guru spiritual yang mentalkin dia secara khas, baru tergabung dalam dirinya Habib zahir dan batin. Kalau enggak, antum bisa lebih tinggi derajat keruhaniannya dari seorang Habib, bisa, tapi jangan GR dulu. Dia punya jid namanya Ali, punya jiddah namanya Fatimah, itu beres urusan mereka tuh. Punya Hasan al Husain yang Nabi katakan Sayyidah Syababil Jannah. Jadi mereka kirim Fatihah aja atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi langsung bergetar itu dirinya. Coba lihat Al Habib Umar, setiap salawat beliau sudah hanyut Pak, hanyut beliau langsung, karena cerita tentang jidnya beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Namun hati-hati para habaib Sayyid ini, jangan mengerdilkan rahmat Allah. Kan ada tadi jalur zuriat nur yang turunnya ke ulama meskipun bukan anak biologis Rasulullah. Makanya dulu para sadah, para asyraf, mereka juga berguru ke kiai-kiai yang bukan Sayyid. Kenapa? Mereka menganggap walaupun saya Sayyid, antum pewaris ilmu jid, aneh gitu ngomongnya. Maka mereka pun juga ngaji kepada para masyayikh, para kiai yang bukan Sayyid. Karena pada hakikatnya pewaris Nabi itu bukan pewaris jisim saja, tapi al-ulama warasatul anbiya. Siapa saja yang ada nur khasyah, rasa takut kepada Allah di kolbunya, adalah pewaris Rasulullah yang sebenarnya, meskipun tidak ada sayyidnya, tidak ada habibnya. Jika nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang pertama Nabi panggil ya dia. Kira-kira begitu ya. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib, nanti suul adab Pak, gugur semua thariqah Bapak, nanti zikir-zikir Bapak hilang kan, sholawatnya nggak nyampe. Nah, ini terakhir saya jawab, ada sebuah sholawat yang diajarkan Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Bacalah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan salam, sholawat rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, istri-istri Muhammad, dan keturunannya. Ini mukjizat Nabi, keturunannya sampai sekarang masih ada. Jadi antum baca sholawat tuh mereka dapat zuriatnya. Tapi zuriat ada dua, zuriat ruhi, zuriat jasadi. Jadi kita yang bukan Raden, bukan Sayyid, punya kesempatan menjadi zuriat ruhi. Semoga kita bagian dari mereka, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya.
Semoga kajian ini diridai Allah. Amin. Aib kita ditutup oleh Allah. Amin. Allah masturna bi sitrikal jamil Amin. wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Wajirna minan nar warzuqna ya rabbana ma'rifataka wa musyahadatak. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.